Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini diberikan kekuatan, diberikan rezeki yang barokah, insyaallah bisa hadir dalam majelis zikir kita, majelis ilmu kita, dan alhamdulillah kita pun disambut dengan hujan, dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma shayyiban nafi'ah, semoga hujan yang diturunkan oleh Allah ini bermanfaat bagi kita sekalian. Baiklah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita sedikit membahas tentang orang-orang yang dirindukan surga, ya. Jadi kita ini bisa dirindukan oleh surga, ya. Jadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Salah satu golongan yang dirindukan surga adalah orang-orang yang suka mentadaburi Al-Quran, ya. Jadi orang yang suka mentadaburi, mempelajari Al-Quran. Jadi Al-Quran ini ketika kita pelajari, ya, kita tadaburi, kita renungkan, kita baca artinya, insya Allah akan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika seorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya insya Allah akan merasakan ketenangan hati, ya, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang menyampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah, ya, maksudnya Al-Qur'an ini, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah atau Sunnah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam keadaan sesat yang nyata, ya. Kemudian yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang menjaga lisannya dari segala perkataan yang tidak berguna. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, tidaklah disebut mukmin orang yang suka mencela, yang gemar melaknat, yang suka berkata keji, dan yang berkata kotor-kotor, berkata kotor maksudnya, berkata-kata kotor, ya. Jadi tidaklah disebut mukmin, ya, orang yang suka mencela, yang gemar melaknat, yang suka berkata-kata keji, dan yang berkata-kata kotor, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berkata dengan lemah lembut, ya. Walaupun beliau seringkali dihina, tapi beliau tidak mengatakan kata-kata yang kotor, ya, bahkan melaknat, ya. Ada sebagian orang mungkin merasa ibadahnya sudah banyak, zikirnya sudah banyak, baca Qur'annya sudah banyak, ya, ketika sedikit saja disakiti dia balas dendam. Hati-hati kamu, mati kamu nanti. Nah, itu tidak boleh seperti itu, ya. Hati-hati kamu nanti jatuh dari jurang nanti, ya. Jadi mentang-mentang zikirnya sudah banyak, tapi enak ngomong seenaknya, tidak boleh seperti itu. Rasulullah tidak mengajarkan kayak gitu, ya. Walaupun dia disebut sebagai seorang ustadz atau siapapun dia, tidak boleh sembarangan melaknat ataupun mencela walaupun dia disakiti. Hadis di atas secara tegas menyatakan mereka yang kerjaannya suka mencela dan mengucapkan kata-kata kotor belum bisa disebut sebagai orang-orang yang beriman, ya. Karena orang mukmin itu mampu menjaga lisannya dengan baik. Jadi orang yang suka mencela pun itu akan sulit memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat kelak. Sebab salah satu syarat seorang hamba bisa mendapatkan syafaat dari Nabi SAW adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ucapan-ucapannya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari itu tidak berguna
syafaat atau pertolongan kecuali orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan yang telah Allah Subhanahu wa taala ridhoi perkataannya, ya. Jadi ayat tersebut menyiratkan kepada kita tentang pentingnya untuk menjaga lisan atau perkataan yang tidak berguna dalam kondisi apapun, ya. Karena nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar, ya. Alhamdulillah kita tiap malam Jumat ya ada yang ngasih makan, insyaallah. Dia termasuk memberi makan pada orang-orang yang ya memang mau makan, lapar, ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa di antara penghuni surga kelak terdapat hamba-hambanya yang gemar memberi makan kepada kaum yang kurang mampu atau lemah, ya. Jadi seperti itu. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Air kafur apa? Bukan air kapur, Pak, ya. Yaitu air mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum. Yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi walaupun ngasih makan, kita tidak harus menginginkan ucapan terima kasih dari orang itu, ya. Kadang sudah dikasih dibawa lari, ya kan, itu ya. Jadi tidak apa-apa tidak nerima ucapan terima kasih karena kita niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga itu adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya. Jadi banyak keutamaan hadis, ya, yang menjelaskan tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Telah bersabda Rasulullah, tiada seorang yang berpuasa 1 hari saja karena Allah, melainkan Allah menjauhkan wajahnya dari api neraka dengan jarak 70 tahun. Jadi yang puasa 1 hari saja itu menjauhkan jarak dengan api neraka berapa? 70 tahun, ya. Jadi pada hari kiamat kelak orang yang berpuasa Ramadan juga akan dipanggil untuk masuk surga melalui pintu khusus, yaitu pintunya yang bernama apa? Ar-Rayyan. Yang bisa masuk ke sana hanyalah orang-orang yang berpuasa. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat di surga ada pintu bernama Ar-Rayyan. Tidak dapat masuk melalui pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa yang dipanggil oleh penjaganya. Di mana mereka yang berpuasa tidak dapat masuk ke situ kecuali mereka saja. Dan apabila telah selesai pintu itu ditutup, tidak ada yang bisa masuk lagi seorang pun. Jadi khusus untuk orang-orang yang berpuasa, ya. Jadi bapak-bapak sekalian rahmati Allah, itulah tadi 4 golongan yang dirindukan oleh surga, dan semoga kita sekalian termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum ad-darajat wa ba'ith lahum al-hasanat wa qina 'anhum as-sayyi'at wa adkhilhum jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhulil jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.